Yohanes 8:1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ngapain? Berdoa. Yesus itu menjadi rabi karena kejadian, bukan keluaran. Paham ya? Yesus itu jadi rabi bukan keluaran dari sekolah rabi, tapi Yesus jadi rabi karena memang dia adalah Allah 100%, manusia 100%, dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Maka orang-orang yang mengajar itu, Yesus mengajar itu takjub semua, makanya dia dipanggil rabi. Dalam bahasa aslinya itu kata menempatkan menggunakan kata stemastes yang berarti menempatkan di tengah-tengah dalam keadaan berdiri. Inilah jahatnya ahli Taurat. Dalam kata bahasa aslinya itu menggunakan kata stesantes yang berarti menempatkan di tengah-tengah dan dalam keadaan berdiri. Kira-kira orang mau nggak? Nggak mau, berarti dipaksa berdiri. Di sini nggak ada kata berdiri, tapi dalam bahasa aslinya itu dalam keadaan berdiri. Kalau Tuhan Yesus bilang, bebaskan, Yesus akan dituduh melawan hukum Taurat. Dan apa hukumannya? Hukumannya melawan hukum Taurat saja, hukum mati. Kalau Tuhan Yesus bilang rajam, apakah yang akan terjadi? Dia dianggap bersalah oleh pemerintah kerajaan Romawi. Kalau Tuhan Yesus bilang rajam, apa yang terjadi? Ditangkap sama tentara-tentara Romawi. Jadi Tuhan Yesus matinya sia-sia. Amin. Amin. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami, Tuhan. Tetapi kami seringkali tidak sadar, Tuhan. Kami seringkali memaksakan kehendak kami, Tuhan. Tapi kami mau belajar, Tuhan, dari firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ini, Tuhan, bahwa jikalau Engkau tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi, Tuhan. Bukankah firman berkata, rambut kami pun Bapa tahu berapa jumlahnya yang jatuh. Bapa, hamba-Mu tahu, Tuhan, firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ini mungkin sangat berat, Tuhan, tapi hamba-Mu percaya kuasa Roh Kudus sanggup untuk menyederhanakan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dimengerti, dapat dipahami oleh kaum wanita dengan strata pendidikan yang berbeda-beda. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara sesuai kebutuhan mereka. Engkau akan memberikan jawaban, Roh Kudus, untuk segala apa yang mereka gumulkan atau apa yang mereka doakan. Sebelumnya Kau mau ampuni kami, termasuk hamba-Mu ini, Tuhan. Hamba-Mu sadar bahwa hamba-Mu juga manusia, tempatnya segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, kehilafan, Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu mohon kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan hati, pikiran, roh, jiwa hamba-Mu ini, segenap anggota tubuh hamba-Mu ini Kau sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Bapa, biarlah kemuliaan-Mu hadir di tempat ini dan melingkupi kami semua, termasuk hamba-Mu ini. Urapi buah lidah bibir hamba-Mu dengan urapan double porsi dan kuasa Allah double porsi, kiranya menyertai, mengalir di tengah-tengah ruangan ini. Dan kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani double porsi. Dalam nama Yesus, bajak hati kami, lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan dapat berbuah dan kami dapat menghidupi firman-Mu. Berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Salah arah. Sekali-kali salah arah. Untung kita bukan saudara sepupu seberang ya. Salah kiblat parah loh. Oke. Siapa yang pernah mendengar cerita mengenai perempuan yang berzina? Yang
yang kedapatan berzina diseret. Siapa yang udah pernah dengar? Kalau Tante Ani udah usah ngomong dah. Dari oek-oek aja udah Kristen. Mungkin udah ratusan ribu jutaan kali kan. Siapa lagi selain Tante Ani? Cimaria juga saya yakin dah ini udah ribuan kali udah minimal. Ada? Kalau anak STT udah jangan diomong lagi dah. Itu makanan sehari-hari. Ada yang udah sering dengar? Saya dari sekolah minggu juga udah dengar. Tetapi ketika saya mau bawakan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya teringat cerita ini, dan kita akan bahas. Pernah nggak ibu-ibu bertanya, Yesus tulis apa sih di tanah? Ayo, kan Yesus bilang, kan firman Tuhan bilang, Yesus membungkuk di tanah, ya kan? Terus ahli Taurat bilang, ahli Taurat mendesak-desak, terus bilang apa? Barang siapa yang nggak pernah berbuat dosa, nah silakan yang lemparin wanita itu. Nah, terus akhirnya dia tulis di tanah. Pernah nggak kita bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan Yesus tulis apa sih? Kita akan bahas ini. Nah, misteri tulisan Yesus di tanah kini telah terbongkar. Hahaha. Ya, bagi yang bawa catatan, judul khotbah saya adalah tulisan Yesus di tanah dan kemunafikan ahli-ahli Taurat. Kita akan baca dari Yohanes 8 ayat 1. Yohanes ada di perjanjian baru. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kita akan bahas ayat per ayat, nggak langsung semua. Nah, judulnya apa? Perempuan yang bersih. Nah, ini ayat berapa? Oh, ini ternyata yang 8 ini ada kaitannya dengan Yohanes 7 ayat 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Nah, ini maksudnya mereka ini ahli Taurat ya. Jadi sebelum peristiwa ini ada peristiwa pondok daun. Nah, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya pondok daun, bisa dibaca di Yohanes 7. Nah, jadi ceritanya ahli Taurat ini berusaha menjebak Yesus tapi nggak bisa. Makanya dibilang, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Ini Yohanes 7 ayat 53 ternyata. Nah, kita akan mulai dari Yohanes 8:1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ngapain? Berdoa. Kebiasaan Tuhan Yesus ini yang patut ditiru. Dia berdoa semalam-malaman, berdialog sama Bapa yang di surga. Siapa yang percaya Yesus itu Allah 100%? Tapi saat itu dia juga manusia 100%. Siapa yang percaya? Yesus saat itu, saat ini di Bukit Zaitun Allah 100%, tapi juga dia manusia 100%. Makanya dia butuh berdialog sama Bapaknya dalam doa. Dan setelah selesai berdoa pagi-pagi, ayat kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ibu-ibu, kalau wanita perlu tahu bahwa Yesus adalah mungkin satu-satunya rabi yang tidak lahir dari sekolah rabi. Dulu juga udah ada sekolah rabi. Jadi kalau mau jadi rabi itu ada sekolahnya. Kayak sekarang STT, Sekolah Tinggi Teologi, untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Zaman itu ada sekolah rabi. Zaman Perjanjian Lama itu ada sekolah untuk menjadi nabi. Nah, itu ada di kitab 1 Raja-Raja ya. Kalau nggak salah 1 Raja itu udah Raja-Raja. Itu yang ada kisahnya Elisa. Rombongan nabi itu adalah murid-murid dari Elisa yang kuliah, dan kutip ya, kuliah di sekolah nabi. Nah, ini kita perlu pahami bahwa Yesus adalah mungkin ya satu-satunya rabi yang tidak lahir dari sekolah
rabi. Allah dengan bahasa kerennya, Yesus itu menjadi rabi karena kejadian, bukan keluaran. Paham ya? Yesus itu jadi rabi bukan keluaran dari sekolah rabi, tapi Yesus jadi rabi karena memang dia adalah Allah 100%, manusia 100%, dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Maka orang-orang yang mengajar itu, Yesus mengajar itu takjub semua, makanya dia dipanggil rabi. Nah, ayat 3 ini dia nih. The problem is coming. Masalah dimulai. The problem is beginning at the verse 3. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Siapa yang mau jadi sukarelawan saya untuk kita kasih contoh? Mila, maju depan. Ini contoh. Ini ayat 3. Ayat 3 ini sebenarnya belum lengkap bahasa aslinya. Kamu berdiri di sini. Nah, ini tangan saya pas nutupin saya. Nah, jangan nyender. Dalam bahasa aslinya itu kata menempatkan menggunakan kata stemastes yang berarti menempatkan di tengah-tengah dalam keadaan berdiri. Mila sekarang jangan duduk, contoh seperti itu. Thank you. Mila, sekarang saya tanya, biasanya kalau orang kedapatan berbuat salah, kira-kira mukanya masih bisa begini atau dia begini? Nunduk. Tetapi inilah jahatnya ahli Taurat. Dalam kata bahasa aslinya itu menggunakan kata stesantes yang berarti menempatkan di tengah-tengah dan dalam keadaan berdiri. Kira-kira orang mau nggak? Nggak mau. Berarti dipaksa berdiri. Di sini nggak ada kata berdiri, tapi dalam bahasa aslinya itu dalam keadaan berdiri. Nah, ayat 4. Lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum, ayat kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, kita lihat ayat ke-6. Motivasinya dibongkar di ayat ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi, tar dulu. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus dengan dua pilihan yang sama-sama membawa Tuhan Yesus kepada trouble atau masalah besar. Pilihan pertama, kalau Tuhan Yesus bilang bebaskan, Yesus akan dituduh melawan hukum Taurat. Dan apa hukumannya? Hukumannya melawan hukum Taurat saat itu hukum mati. Jadi malahan dia sama-sama perempuan yang berbuat zina itu malah sama-sama dihukum. Tapi pilihan kedua, kalau Tuhan Yesus bilang rajam, apakah yang akan terjadi? Dia dianggap bersalah oleh pemerintah kerajaan Romawi. Komunitas harus tahu bahwa bangsa Israel saat dalam firman Tuhan ini ada dalam penjajahan Romawi, kerajaan Romawi. Jadi yang berhak menentukan hukuman mati itu adalah pemerintah Romawi. Buktinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Tuhan Yesus diputusin bersalah oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu siapa? Dari kerajaan Romawi. Itu kalau Tuhan Yesus bilang rajam, apa yang terjadi? Ditangkap sama tentara-tentara Romawi.
Jadi Tuhan Yesus matinya sia-sia juga. Pilihan pertama, pilihan kedua sama-sama metong, mati sia-sia. Tetapi lihat di ayat mana? Tadi sampai mana? 6a, 6b. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika ayat 7, dan ketika mereka terus bertanya padanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia memukul pula dan menulis di tanah. Nah, di sini ada berapa kali kata menulis? 2 kali. Pernah nggak bertanya-tanya, sebenarnya Yesus terus apa sih saat itu? Tulisan pertama ini berdasarkan penelitian ya. Jadi komunitas tahu bahwa selain Alkitab itu sebenarnya ada yang namanya literatur rabbinik. Literatur rabbinik itu apa? Literatur rabbinik itu adalah tulisan-tulisan rabi-rabi yang terkenal, rabi-rabi besar zaman itu. Jadi mereka tuh berdialog, berdiskusi, mungkin juga berdebat, dan hasilnya itu dijadikan sebuah tulisan, sebuah buku, tapi tidak dimasukkan di dalam kanon Alkitab. Itu yang namanya literatur rabbinik. Dalam bahasa apa? Tentunya dalam bahasa Ibrani atau mungkin bahasa Aram. Karena Ibrani itu akarnya itu bahasa Aram. Nah, jadi berdasarkan penelitian zaman dulu, ada dari arkeolog dan ini, tulisan pertama itu bunyinya adalah, catat, terurai di hadapan mereka dosa-dosa rahasia dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka itu maksudnya siapa? Ahli-ahli Taurat yang mau menjebak Tuhan Yesus. Jadi senjata makan Tuhan. Tuhan Yesus tahu nggak pikiran mereka? Oh tahu, karena dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia bisa baca pikiran ahli Taurat. Nah, ya mau jebak gue ya. Ciluk, terurai di hadapan mereka dosa-dosa dan rahasia dalam kehidupan mereka sendiri. Itu tulisan pertama. Lalu dia bilang apa? Ketika ahli Taurat ini desek, gimana nih, hukum apa enggak, aja apa enggak? Coba kita bayangin ya saat itu, kita bayangin. Kalau saat ini kita sedang berada di Bait Allah. Nah, sebagai info tambahan, ini ada yang kelewat nih. Tahu Yesus Kristus ngajarnya di pintu gerbang mana? Pintu gerbang, catat, ini kanon. Itu adalah salah satu dari 7 pintu gerbang di Israel, atau di Bait Allah. Itu sebelum Bait Allah kan ada pintu gerbang, ada halaman, baru ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Nah, makanya ada lagu apa? Masuki gerbangnya itu. Nah, pengadilan saat itu untuk kasus perzinahan seringkali diadakan di pintu gerbang Nikanon menurut tradisi Yahudi. Kenapa? Komunitas tahu budaya Yahudi saat itu gimana caranya menghukum orang yang kedapatan berzina. Jadi ini ketangkep nih si A dan si B. Nah, contohnya siapa ya? Sini ada yang namanya Bella, masih nggak ada ya? Bella sama Anton ketangkep nih berzina, dua-duanya harus serahin sama imam, dan itu dihukum di hadapan umum. Itu kejem. Bukan di pengadilan, itu di publik, ruang terbuka. Terus imam besar yang mau mengadili, dia akan tanya pada saksi. Saksi masih ada dua. Jadi ditanya, saksi pertama benar, saksi kedua benar, dan apa yang dilakukan oleh imam besar itu? Nih, dia tulis di tanah, dia tulis dosanya berzina. Dia tulis lagi namanya,
dua orang itu akan dianggap sah, dan publik itu harus merajam atau melempari dengan batu sampai mati. Nah, keadaan saat itu ini kan ramai ya. Coba kita semua sama-sama bilang rajam, rajam. 1, 2, 3. Terus belum kenceng ah. 1, 2, 3. Udah stop. Nah, sangka kita lagi demo lagi. Sekarang saya tanya dia, bayangkan kamu adalah perempuan itu. Ketika kamu dihadapin gitu, apa yang kamu rasakan? Dia bersuka ada teriak nih, rajam. Dia, apa yang kamu rasakan saat itu? Kira-kira bayangin. Hah? Kamu akan gemeter kan? Karena hukumannya kamu udah tahu, kamu akan mati. Seperti itulah yang dirasakan oleh perempuan yang berzina saat itu. Jadi yang orang-orang sekitar itu juga ngomong, rajam. Horor gak tuh? Kita bayangin, itu horor banget loh. Kalau saya pas baca, horor ini. Saya kalau kebetulan saya jadi korbannya begitu, saya yang ditangkap. Waduh, horor bot. Nah, itu kenapa dia harus tulis di debu? Itu budayanya Yahudi, supaya dia nggak akan pakai pen atau pakai cat, enggak, supaya itu tidak abadi, ke bawah angin hapus. Itu budayanya Yahudi kalau menghukum orang yang kedapatan berbuat zina. Dan fakta yang mengejutkan, saat Tuhan Yesus membungkuk dan menulis di tanah, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menggenapi perjanjian lama. Dalam Yeremia 17 ayat 13, kita akan lihat tulisan kedua itu isinya apa sebenarnya. Nanti saya minta Cimaria akan baca Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. Ya, Yeremia 17 ayat 13. Ya, mengharapkan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup dari Tuhan. Thank you, Ci. Ini terjemahan LAI ini kurang begitu jelas atau kurang begitu lengkap. Saya akan bacakan Yeremia 17 ayat 13 menurut versi New International Version. Dikatakan, Lord, you are the hope of Israel. Masih sama artinya ya. Tuhan, engkaulah pengharapan Israel. All who forsake you will be put to shame. Atau kalau dalam King James Version dibilang, all who forsake you will be ashamed. Sama artinya. Siapapun, apa tadi? Mana sih 13? Semua orang yang meninggalkan engkau akan jadi malu. Masih sama. Tapi bedanya mulai di sini. Those who turn away from you will be written in the dust. Artinya berbeda. Siapapun yang berpaling dari engkau Tuhan akan tertulis namanya di debu. Yeremia menulis ini digenapi oleh Tuhan Yesus saat dihadapkan kepada kasus perempuan berzina. Nah, pengharapan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya berbunyi mikveh. Mikveh itu apa? Artinya sebenarnya kolam baptisan. Jadi budaya Yahudi dan budaya Kristen itu mirip. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke jadi penganut agama Yahudi atau Yudaism, dia harus dibaptis. Sama. Kalau kita kalau udah bertobat haruslah dibaptis, sama.
Mikveh itu sebenarnya artinya kolam baptisan. Jadi sebenarnya dalam bahasa asli itu bisa ditulis Oh Hashem, Mikveh of Israel. Hashem itu Tuhan kalau dalam bahasa Ibrani. Hashem, Melech Hashem, Tuhan Raja, itu bahasa Ibrani. Nah, Mikveh of Israel, pembaptis Israel yang menyucikan seluruh umat Israel. Nah, dibilang apa lagi? Masih sama, cuman belakangnya. Nah, because they have forsaken the Lord. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, the spring atau the fountain of Mayim Hayim. Mayim Hayim itu artinya air hidup. Dalam bahasa Ibrani itu artinya air yang menghidupkan. Nah, kita lihat pengendapannya dalam Yohanes 7. Siapakah sumber air hidup itu? Nah, saya minta Lisna tolong baca Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Cuma balik aja. Amen. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci, dari dalam hatinya akan mengalir air. Yuk, tulis lah. Nah, kalau di ayat 39 yang dimaksud ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya, alias Roh Kudus. Tapi kita kesampingkan dulu, karena kan Roh Kudus satu belum datang. Jadi dimaksud air hidup satu siapa? Yesus. Jadi Yeremia menuliskan apa? Karena mereka telah meninggalkan Tuhan sumber air hidup, digenapilah oleh Tuhan Yesus. Akulah air yang hidup. Bayangin. Jadi ketika Tuhan Yesus membungkuk dan dia tulis di tanah, itu sebenarnya apa? Menggenapi Yeremia 17 ayat 13. Dan ini kita akan bongkar. Tulisan kedua itu tulisan mengenai apa? Kalau tulisan pertama apa tadi? Terurai di hadapan mereka dosa-dosa rahasia dalam kehidupan mereka sendiri. Ini udah warning pertama loh, udah peringatan pertama. Tuhan Yesus tahu nggak? Dalam hati tahu. Tuhan Yesus tahu nggak? Isi hati kita tahu. Makanya kalau lagi dalam keadaan susah, jangan lari kepada tetangga. Lari kepada tetangga malah jadi gosip. Larilah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah gosip. Kayaknya Tuhan Yesus yang menjaga rahasia. Coba, kita bilang ya rahasia. Ini gue lagi mau cerita. Tiba-tiba muter. Nyampe juga. Jangan bilang ya. Aduh. Kata kunci apa? Jangan bilang-bilang. Tapi Tuhan Yesus gak pernah jangan bilang-bilang. Dia langsung kasih solusi, kasih way out, kasih jalan keluar. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Air mata kita ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan bukan tukang gosip. Tuhan itu sebenarnya adalah bukan tukang gosip, tapi dia adalah mak comblang terbaik di dunia. Seperti sini anak STT yang lagi cari jodoh, carilah pada Tuhan. Tanya pada Tuhan. God is the best matchmaker in the world. Iya dong, masa terang sama gelap. Nah, ayo kita balik lagi. Jadi yang ditulis tuh siapa sebenarnya? Menurut ayat dari Yeremia 17 ayat 13. Nah, ini sebenarnya ada lagi dibilang, those who turn away from you will be written in the dust. Itu sebenarnya bahasa asli bilang gini, siapapun yang meninggalkan Tuhan akan membuat namanya ditulis dalam debu. Kalau dalam kitab Yohanes siapa yang menolak Tuhan? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, jadi ini saya praktek nih. Jadi tulisan pertama apa? Terurai di hadapan mereka dosa-dosa mereka sendiri. Dan ketika ini siapa yang menjadi contoh ya? Ahli-ahli Taurat, nggak ada. Ahli Taurat masa cewek, nggak mungkin. Susah nih. Oke, gini aja deh. Bayangkan
Bayangkan nih di depan saya ini, depan saya ini adalah orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira kan dicuekin tuh ahli Taurat dan orang Farisi. Terus Tuhan bilang, barang siapa di antara engkau yang tidak pernah berbuat dosa, yang paling silakan yang pertama lemparin wanita itu. Nah, terus dia tulis lagi. Kira-kira ahli Taurat itu penasaran nggak dengan apa yang ditulis? Tiba-tiba ahli Taurat itu dari yang tua sampai paling muda melihat Yesus menulis. Tadi dia bilang apa? Siapapun yang meninggalkan Tuhan membuat namanya sendiri tertulis di debu. Siapa yang percaya Yesus itu sang imam besar perjanjian baru? Sang imam besar itu menulis nama ahli Taurat itu saat itu. Misalnya Acong, ahli Tauratnya namanya Acong ceritanya. Tahu Acong? Ada nggak sih nama Ibrani Acong ya? Tiba-tiba dia tulis Acong. Itu belum tulis dosanya loh. Kalau berbuat zina tadi gimana hukumnya? Ditulis perbuatannya berzina, pelakor, apalagi tapi ditulis namanya kan, itu hukumnya mesti pria sama wanitanya ditulis. Saat itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengharapkan apa? Namanya siapa disebut? Perempuan yang berzina itu ternyata terjebaklah ahli Taurat itu. Dia tulis Acong, Bambang, Joko. Tony, Tony, nggak ada, jadi deh Tono. Cainul. Tiba-tiba ahli-ahli Taurat yang melihat namanya disebut kira-kira ketakutan nggak? Siapa ya? Safira. Kira-kira kalau kamu jadi ahli Taurat satu, namamu disebut, kamu ketakutan nggak? Namamu disebut tuh. Kalau yang namanya disebut itu akan dihakimi bersama-sama perempuan itu. Bisa jadi kamu akan dirajam dengan batu. Apa yang akan kamu lakukan? Saat itu firman Tuhan bilang apa? Kita buka dari Yohanes 8 ayat 9. Ini sebenarnya kejadiannya nggak seperti ini mestinya. Tapi mungkin karena ini terjemahannya memang kurang begitu, bukan pas ya, kurang lengkap sebenarnya. Tetapi setelah mereka mendengar kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kira-kira udah tahu nih yang paling tua. Siapa lagi yang saya sebut? Mila udah. Oh iya, Tante Englin. Kira-kira Tante Englin, kira-kira bayangin ya. Nama Tante ini ditulis. Tante ketakutan kan? Kira-kira Tante jalannya begini, leha-leha apa tiba-tiba lari kenceng, takut dihukum. Lari kenceng apa? Jalan cuma jalan gini doang. Enggak, kira-kira kalau bisa lari. Duh, salah nanya nih kayaknya. Oh, betulan nih. Sini, kalau nama kamu disebut di situ, kamu udah tahu nih resikonya. Kamu bakal dihukum sama-sama perempuan yang berbuat dosa. Bisa jadi kamu dihukum mati, dirajam. Kamu jalannya pelan, apa kamu lari sekencang-kencangnya? Lari. Tahu hukumannya bangsa Israel saat itu, hukum Taurat? Kalau yang berzina kalau yang nyolong, buntungin tangannya mulai dari jari terus ke sini sampai ke sini. Kalau yang nonjok orang sampai giginya copot, mata ganti mata, gigi ganti gigi, giginya harus dicopotin. Kalau orang nonjok orang sampai matanya nggak bisa melihat, matanya dicung. Kira-kira takut gak ahli Taurat? Baru tulis namanya doang loh. Katanya, waduh gawat nih, waduh ini warga udah pada pegang batu nih. Aduh kalau ketahuan gue berzina, hancur di tempat nih.
Lari, maksudnya pergilah mereka sama. Itu bukan berarti dia jalannya leher-leher, lari dari yang paling tua, karena dia paling pengalaman dalam berbuat dosa. Yang umurnya paling tua, yang makan asam garam paling banyak. Ingat ya, firman Tuhan bilang apa? Celakalah kamu orang-orang Farisi ahli Taurat, engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Jadi katakan apa? Ahli Taurat, orang Farisi itu munafik. Mereka ngajar bisa, tapi kelakuannya jomplang kayak langit dan bumi. Nah, saat itu mereka lari karena nama mereka sebenarnya sedang ditulis di debu. Tuhan Yesus mengenapi Yeremia 17 ayat 13. Dalam bahasa aslinya itu, siapa yang meninggalkan kau akan membuat namanya ditulis di debu, dan digenapilah oleh sang imam besar perjanjian baru itu, yaitu Yesus. Tapi mereka, salahnya mereka lah. Coba kalau mereka minta ampun saat itu, kira-kira diampuni nggak sama Tuhan Yesus? Diampuni. Jadi akhirnya kira-kira ahli Taurat jumlahnya berapa? Kira-kira kita ambil gambaran 10 ya. 10-nya udah kabur, tinggallah Yesus dan perempuan berdosa. Tuhan Yesus tanya apa? Kita lihat di kitab Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pertanyaannya, ada nggak di situ? Ada nggak dalam kejadian itu yang hadir di situ yang sebenarnya berhak untuk merajam wanita sampai mati? Ada nggak? Ada. Yang nggak berdosa siapa? Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengampuni. Jadi intinya apa? Tuhan Yesus bisa merubah apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Kelihatannya dia udah terjepit, tetapi Tuhan Yesus mengetahui hati dan pikiran ahli Taurat. Makanya jangan ngakalin Tuhan. Jangan ngakalin Tuhan. Kita seringkali manipulasi Tuhan tanpa sadar. Lihat ahli Taurat ini. Lihat, dia menjebak untuk apa? Untuk bikin Tuhan Yesus ditangkap, untuk dibunuh malahan. Karena kalau dia melawan hukum Taurat, hukumnya apa? Mati. Kalau dia bilang rajam, hukum mati sama pemerintah Romawi, sama-sama hukuman mati. Tapi lihat, Tuhan Yesus malah nulis nama mereka. Mereka terperajat. Jadi berkata apa? Senjata makan uang. Itulah tulisan Yesus di tanah, ada dua. Pertama, terurai di depan mereka dosa-dosa rahasia dalam kehidupan mereka sendiri. Kedua, nama ahli Taurat itu ditulis. Itu belum sama dosanya loh. Itu aja udah ketakutan, mereka langsung pucat, langsung lari, terbirit-birit. Dan yang tiga, Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Kebanyakan dari manusia membenci orang berdosa, tapi mengasihi dosa. Mereka bisanya cuma menghakimi. Dalam firman Tuhan ini, makanya kenapa firman Tuhan katakan jangan menghakimi. Kenapa jangan menghakimi? Contoh. Ini contoh ya. Perlin buat salah sama saya, sampai saya bikin saya sakit hati. Saya sumpahin dia, Tuhan biar dia disambar geledek. Tuhan bilang apa? Bener loh mau disambar geledek. Boleh. Tiba-tiba karena Perlin buat saya sakit hati, orang tua saya nonton nih, kalau masih ada orang tua saya. Tiba-tiba orang tua saya, karena dia juga pernah melakukan hal yang sama, disambar geledek. Saya protes, Tuhan biar orang tua saya. Nah, kan yang minta. Jadi apa yang diukurkan akan diukurkan pada kita. Makanya jangan menghakimi. Ahli Taurat berusaha untuk menghakimi, malah dia kena batunya. Makanya jangan pasang senjata makan tuan. Itu loh. Makanya
kita harus belajar melihat orang berdosa itu dari sisi pandang Yesus melihat orang berdosa. Seringkali kita mengucilkan orang berdosa. Seringkali kalau ada orang yang kedapatan berbuat dosa, langsung kita kucilkan. Jangan. Belajarlah melihat dari hatinya Tuhan. Dan pakailah hikmat. Tuhan Yesus menggunakan karunia hikmat loh, karunia pengetahuan. Pakailah hikmat. Orang Kristen harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi, sudah tahu kan? Sekarang rahasianya tulisan Tuhan Yesus sudah terbongkar. Yeremia 17 ayat 13. Dan firman Tuhan katakan apa? Sebagai paling terakhir, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Maka firman Tuhan bilang apa? Tidak ada satu iota pun. Kalau dalam bahasa Yunani satu iota. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada satu titik pun yang akan gugur sebelum firman Tuhan itu digenapi. Tidak ada satu koma pun. Itu dia. Makanya Yesus menggenapi dalam Yeremia 17 ayat 13. Udah paham ibu-ibu, kaum wanita? Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami sekarang telah belajar Tuhan bahwa Engkau mengasihi orang berdosa. Engkau memang membenci perbuatan dosa, tetapi Engkau mengasihi orang berdosa. Dan itulah sebabnya Engkau diutus Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami semua termasuk perempuan yang berzina tadi. Tuhan, kami mau belajar untuk melihat orang-orang berdosa dari cara pandang-Mu Tuhan. Kami memang membenci perbuatan dosa, tetapi kami mau belajar untuk tidak mengucilkan orang berdosa, untuk tidak mengucilkan sahabat kami, saudara kami, keluarga kami yang kedapatan berbuat dosa. Berikan kami hati yang mengasihi seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata yang memandang orang berdosa dengan cara pandang-Mu Tuhan, dengan mata-Mu sendiri Tuhan. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan, yang dapat menjangkau orang-orang berdosa dan mendoakan orang-orang berdosa sehingga mereka dapat merasakan, mereka dapat melihat kasih kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Tuhan, masih banyak di luar sana Tuhan yang perlu kasih-Mu. Biarlah Engkau pakai kaki kami ini Tuhan. Berikan kami kaki seperti kaki-Mu Tuhan, yang senantiasa berjalan mencari domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Mulai dari keluarga kami, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat menjadi serupa dengan Yesus yang senantiasa mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami belajar lagi satu hal, bahwa Engkau mengetahui dosa-dosa dan dosa-dosa yang tersembunyi dalam hati kami. Bapa, kami tidak mau nama kami tertulis di dalam debu yang akan dilenyapkan, tapi kami mau belajar untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Yesus Kristus, agar saat Yesus Kristus datang kembali di awan-awan, kami didapati dalam keadaan kudus dan tidak bercacat celah, tidak bernoda sama sekali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dalam nama Yesus, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, jemput kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan pada yang melanjutkan.